kami saat ini akan meneruskan untuk pengembangan daripada U-Trade. Dan tadi dengan adanya penambahan fitur, kami terus terang belum menganggarkan persis berapa dana yang akan kami sisihkan untuk pengembangan ini. Tapi kami percaya bahwa dari kalau Ibu tadi dikatakan dalam laba yang ditahan itu kita melakukan laba ditahan itu untuk cadangan lainnya. Tapi yang cadangan lainnya itu adalah untuk kami akan melakukan satu deal di penjamin emisi efek yang membutuhkan satu dana, sehingga keuntungan daripada perusahaan itu kita bisa alihkan untuk membantu kami sebagai underwriter daripada deal-deal yang besar, karena deal-deal yang besar membutuhkan satu nilai penjaminannya yang cukup besar. Ya, jadi itu akan kami sisihkan untuk penjaminan emisi efek. Lalu juga untuk capex itu juga kami akan sisihkan untuk yang tadi untuk pengembangan berikutnya daripada U-Trade. Dan saya percaya bahwa di tahun ini kami juga mengantisipasi akan satu deal yang besar, di mana kami juga membutuhkan dana untuk melakukan underwriting. Mudah-mudahan itu menjawab, Bu ya. Lalu untuk jumlah daripada nasabah U-Trade untuk yang sekarang ini saya belum ada datanya, Bu ya. Nanti saya akan susulkan dulu ya datanya, tapi kita sudah menambah sekitar 82% daripada nilai transaksi yang dibanding tahun 2022. Jadi memang ada penambahan yang cukup baik, tapi kami terus terang belum puas dengan pencapaian di tahun 2023, karena saya percaya bahwa banyak faktor-faktor eksternal yang memberikan satu pengaruh berdampak kepada bisnis daripada perantara pedagang efek ini. Di antaranya adalah kenaikan suku bunga yang tinggi dari global, dari Fed yang juga merambah kepada lokal, ya, dan juga merupakan membuat para investor retailer itu juga mempunyai alternatif di dalam investasi mereka, sehingga investasi di bidang saham ini sedikit dialihkan portfolio mereka kepada investasi-investasi yang menjanjikan dengan suku bunga yang lebih tinggi. Dan bila mana cuma taruh di deposito aja mungkin nggak usah berpikir ya. Jadi kita cuma taruh gitu aja, udah merem aja, bunga udah datang sendiri. Tapi kalau kita taruh di saham, kita mesti pantau, kita mesti lakukan satu analisa dan sebagainya. Ya. Mengenai jumlah persisnya nanti akan saya susulkan datanya Bu Zeta ya. Oke, lalu mengenai target 2024. Target 2024 buat kita ini adalah cukup sulit untuk kita prediksi, ya.
tetapi kami mencanangkan target ini adalah sebesar at least sebesar revenue kami di tahun 2022, ya, yaitu untuk perantara pedagang efek sekitar 2 miliar, ya, 2 miliar dan sebenarnya memang cukup berat, ya, tetapi itu adalah target yang kami canangkan dan kami akan upayakan untuk mencapai ke level itu karena kalau tadi saya tayangkan mengenai jumlah pendapatan dari tahun ke tahun dan juga jumlah laba bersih perusahaan memang itu turun karena tekanan-tekanan daripada eksternal seperti yang telah disebutkan tadi, ya. Dan diharapkan pasar modal untuk kuartal ketiga dan kuartal keempat ini kami mengharapkan akan mulai bergairah kembali sehingga orang-orang akan kembali untuk berinvestasi di pasar modal.